Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ke-15, di mana materi ini akan menjadi materi terakhir di pertemuan kita. Di sini kami akan membahas tentang pilkada langsung dan masalah yang menyertainya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Wina Sakinah. Saya Wina akan membacakan slide selanjutnya. Pengertian pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau lebih populer disingkat pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Landasan hukum pilkada langsung di Indonesia. Pemilu kada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menelaah esensi dari pemilu kada merupakan pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan. Maka pemilu kada sebagaimana pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas, serta kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilu kada merupakan suatu instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Ella Marta. Baik, saya Ella Marta akan melanjutkan. Adapun fungsi pemilu kada, fungsinya yaitu ada 3. Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah tersebut. Kedua, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan kepada misi, visi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. 3. Pemilu merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya. Dan tujuan pemilu kada yang dikutip dari pendapat Profesor Soli Lubis bahwa memandang pemilihan umum dari segi ketatanegaraan merupakan salah satu jalan penting buat mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk di bidang perlengkapan negara itu sendiri. Konsekuensi logisnya, dengan berhasilnya pemilihan umum, diharapkan badan-badan perlengkapan negara yang sudah lama diganti dengan badan-badan negara sebagai produk pemilihan umum. Dikarenakan pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada warga dan masyarakat untuk melaksanakan haknya dengan tujuan memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya dan terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam jabatan pemerintah sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya. Saya Dinda Sekarsari akan melanjutkan slide berikutnya. Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pilkada.
Yang pertama itu, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Yang kedua, pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat, civic education. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Yang keempat, pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Dan yang terakhir, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Masalah yang sering terjadi dalam pilkada. Sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh para bakal calon antara lain yaitu ada politik uang. Dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, para bakal calon membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memudahkan para pelaku politik ini memperalat dan mengatur proses pemilihan di tingkat masyarakat pemilih. Yang kedua, ada intimidasi. Beberapa oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Ini jelas-jelas melanggar peraturan pemilihan umum. Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pilkada. Yang ketiga, pendahuluan start kampanye. Beberapa hal yang terjadi beragam juga, salah satunya seperti pemasangan baliho, spanduk, pembagian selebar. Motif kunjungan kerja pun sering dilakukan, khususnya bagi calon incumbent. Intensitas kunjungan kerja ini akan makin tinggi saat mendekati pemilu. Media lokal bahkan sering digunakan sebagai alat kampanye dini. Para balon menyembunyikan visi misi kampanyenya di balik berita-berita media. Ini juga disebabkan kurangnya pemahaman jurnalis terhadap pemilihan umum. Yang keempat, kampanye negatif. Ini dikarenakan informasi masih dilihat sebagai sebuah hal yang tidak penting oleh masyarakat. Masyarakat hanya menurut pada sosok tertentu yang selama ini dianggap tokoh masyarakat. Kampanye negatif seperti ini dapat mengarah pada fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut. Solusi permasalahan dalam pilkada. Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul karena pemilu antara lain, yang pertama, seluruh pihak yang ada di daerah sampai pusat bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada. Tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan panutan diharapkan memberikan contoh yang baik bagi warganya. Ini akan menekan munculnya konflik. Yang kedua, saling menghargai pendapat. Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, sosialisasi kepada warga ditingkatkan, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Dan yang terakhir, memilih dengan hati nurani tanpa paksaan dari orang lain, sehingga prinsip-prinsip pemilu dapat terlaksana dengan baik. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai kasus politik uang yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat setidaknya ada 23 kasus dugaan politik uang yang terjadi di sejumlah daerah yang menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 di Jawa Tengah. Sebanyak 23 kasus tersebut terjadi selama masa tenang yakni 6 hingga 8 Desember dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah menjelaskan 23 kasus yang ditemukan saat ini tengah diusut oleh pihak pengawas.
Sebanyak 23 kasus politik uang tersebar di 6 kabupaten dan di kota Jawa Tengah dengan jumlah nominal uang yang beragam di setiap daerahnya. Saat ini, Bawaslu tengah menginvestigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya unsur pelanggaran. Dari temuan kasus tersebut, sebagian kasus juga sudah dilakukan register. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan bukti-bukti terkait dugaan kasus politik uang, pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun kasus dugaan politik uang saat pilkada di Jawa Tengah tersebar di antaranya di Kota Magelang 2 kasus, Kabupaten Purworejo 1 kasus, Kabupaten Pekalongan 1 kasus, Kabupaten Pemalang 4 kasus, Kabupaten Purbalingga 14 kasus, dan Kabupaten Kendal 1 kasus. Baiklah, kesimpulan dari materi 15 ini yaitu dapat dijelaskan bahwa fenomena politik uang dalam pemilu bukanlah hal yang baru. Fenomena ini sudah ada di Pilkades. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan petisi korup, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Secara sadar, sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pilkada. Setidaknya, ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada semula oleh anggota DPRD menjadi secara langsung oleh pemilih. Namun, regulasi yang mengatur pilkada nyatanya belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minimal. Karena itu, bersamaan dengan sedang diususnya Undang-Undang Pilkada, diharapkan para pembuat regulasi pilkada mampu menyempurnakannya. Hal ini lebih mendekati kaidah pemilu yang demokratis, yakni memberi ruang yang sama bagi semua pihak, atau prinsip persaingan politik yang secara atau political equality, untuk berkompetisi secara fair, bukan memberi wadah istimewa bagi kandidat yang paling punya akses dana. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.